Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Oke, baik, hari ini kita kembali ke pembelajaran kimia kita dengan materi gaya antar molekul. Jadi bukan hanya kalian aja yang perlu bergaya, molekul ini pun ada juga gayanya. Oke, nah jadi hari ini kita gaya antar molekul. Seperti biasa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Biasanya ketua kelas, ibu mau yang beda. Perempuan bolehlah sekali ya, kita tunjuk ya. Rafa, pimpin doanya nak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rafa. Nah, sebelum belajar, ada baiknya ibu periksa kondisi kalian masing-masing. Ada yang sakit kelompok 1? Sehat semua. Hani mana? Kemana? Oh, ke tempat ini tadi apa? Lanut. Oke. Sudah bersih? Sudah. Oke, kelompok 2? Hadir semua? Hadir semua. Sudah bersih? Sudah. Kelompok 3? Hadir semua nak? Hadir. Sudah oke ya? Oke. Kelompok 4? Hadir semua? Sudah bersih kan? Oke. Baik, karena kalian pun sudah disiplin, datang tepat pada waktunya, bersih juga tempatnya, ibu ucapkan terima kasih ya. Jadi ibu harapkan kalian disiplin dan menjaga kebersihan ketika belajar. Karena kalau kelas kalian bersih, rapi, kalian juga yang nyaman di dalam kelas. Kalau kalian nyaman di dalam kelas, maka kalian akan lebih bersemangat untuk belajar. Bisa dipahami nak? Bisa. Oke. Nah, yang berikutnya yakni, nah, seperti biasa sebelum kita memulai sesuatu itu kita harus tahu tujuan kita dalam belajar itu apa. Oke. Nah, baik, satu orang dari perwakilan setiap kelompok, ada 3, berarti 3 kelompok saja cukup untuk membacakan poin pertama. Kelompok 1. Siapa? Oke, silakan Prasetyo nak. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis interaksi antar ion, atom, dan molekul untuk mengembangkan sikap rasa ingin tahu. Mantap. Yang kedua, kelompok 2. Peserta didik dapat menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya dengan benar. Oke, mantap. Yang ketiga. Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi LKPD terkait jenis dan menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dapat dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya melalui diskusi kelompok berdasarkan sumber belajar dengan benar dan bahasa yang baik. Oke, baik. Inilah tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kompetensi dasar. Silakan kelompok 4 mewakili. Kelompok 4 mewakili. Kompetensi dasar menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Ya, jadi di kompetensi dasar ini kalian nanti akan menghubungkan bagaimana interaksi antar molekul yang akan kita pelajari dengan sifat fisika suatu zat. Nah, sifat fisika yang dimaksud di sini ini adalah titik didih dan titik leleh. Bagaimana nanti hubungannya seperti itu. Oke? Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai, agar kalian terbiasa untuk membaca, maka kita dulu akan reading to learning. Jadi diharapkan dengan pembelajaran reading to learning, kalian punya kebiasaan baik, yakni membaca. Jangan hanya baca WA aja, baca pelajaran juga. Kalau dibaca, dicari kata kuncinya.
Oke, nah baik silakan dibaca dan ditentukan satu kata kuncinya satu kelompok. Silakan. 1 menit Ibu rasa cukup ya nak untuk menemukan kata kunci. Maulana? Oke. Baik, sudah selesai ya? Oke. Dimulai dari kelompok 2. Sampai ke depan, tuliskan satu kata kuncinya. Satu saja. Silakan kelompok 2. Kelompok 3, tuliskan satu kata kuncinya. Kelompok 4, kelompok 1. Nih. Ada 4 cewek cantik ya. Nah. Sama pula tingginya ya. Satu kata kunci. Oke. Lu kenapa berebutan? Takut ini tiba-tiba kereta api. Yang sama kita suruh tukar ya. Oke. Oke, mantap. Oke, nah. Jadi masing-masing kelompok sudah menentukan kata kuncinya. Yang ini tadi kelompok mana nih nak? 2. Ini 2, 3. Oh, berarti berurutan ya. Oh, ini 1 tadi ya? 1, ini tadi 4. Oke. Dari kelompok 2 kata kuncinya ikatan hidrogen. Dari kelompok 3 gaya antar molekul. Yang kelompok 1 titik leleh atau titik didih. Yang kelompok 4 gaya dispersi. Mantap-mantap kata kuncinya. Berarti kalian sudah terbiasa ya untuk membuat kata kuncinya. Oke? Terima kasih sekali Bu ya. Akhirnya kalian sekarang sudah lebih oke dalam menentukan kata kunci. Nah, sekarang kalian silakan menentukan kalimat bermakna dari kata kunci yang sudah kalian tentukan masing-masing. Silakan secara kelompok. 1 menit. Dari kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3 suaranya? Oke. Kelompok 3, apa nak kalimat bermaknanya yang bisa kalian rangkai dari kata kunci yang sudah disampaikan, yakni gaya antar molekul. Gaya antar molekul berkaitan dengan sifat-sifat fisik zat. Gaya antar molekul Berkaitan dengan sifat-sifat fisik zat. Oke. Gaya antar molekul berkaitan dengan sifat fisik atau sifat fisis zat. Oke. Kelompok 1, ulangi yang disampaikan kelompok 3. Gaya antar molekul berkaitan dengan sifat-sifat fisik zat. Oke, mantap. Oke. Kelompok 4. Apa silakan kata kuncinya, Nak? Gaya dispersi. Gaya dispersi adalah salah satu dari gaya van der Waals yang terdapat di dalam gaya politik. Oke. Kelompok 2, silakan diulangi yang disampaikan oleh kelompok 4. Makanya didengarkan. Coba ulangi lagi kembali kelompok 4. Gaya dispersi adalah salah satu dari gaya van der Waals yang terdapat di dalam gaya politik.
Oke. Silakan diulangi kelompok 3. Oke, dispersianlah salah satu gaya van der Waals yang terdapat di dalam satu molekul. Oke, baik, terima kasih kelompok 3. Kemudian beri prosta dulu, beri kelompok untuk semua. Oke, sekali ya. Oke. Nah, kemudian kelompok 1. Kelompok 1 apa tadi, Nak? Titik lele atau titik dinding? Silakan. Semakin kuat gaya antar molekul, semakin sulit memutuskannya, sehingga semakin tinggi titik lele atau titik ini. Oke, berarti berbanding lurus ya. Oke, silakan kelompok 2 diulangi apa yang disampaikan kelompok 1. Semakin kuat gaya antar molekul, semakin sulit untuk memutuskannya, sehingga semakin tinggi titik lele. Oke, mantap. Oke. Terakhir kelompok 2. Kelompok 2 ikatan hidrogen ya? Ya, Silakan. ikatan hidrogen termasuk ke dalam salah satu gaya molekul. Ikatan hidrogen termaksud salah satu gaya antar molekul. Oke. Silakan kelompok 4 diulangi yang disampaikan kelompok 2. Hidrogen merupakan salah satu dari gaya antar molekul. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi dari reading to learning ini adalah garis besar dari apa yang akan kalian pelajari hari ini. Oke. Coba dari kalian semua, siapa yang bisa menjelaskan, bukan menjelaskan sih, memaparkan. Nah, memaparkan. Kalau memaparkan itu berarti nggak mesti dijelaskan ya kan? Garis-garis besarnya aja. Dari ini, dari peta konsep ini, coba siapa yang berani memaparkan sedikit tentang ini, gaya antar molekul. Coba Kesya, bisa nak? Coba serius, coba ke depan. Oke, kita lihat. Kan kalian sekarang sudah sering presentasi kan? Nah, jadi kan sudah terbiasa nih pakai spidolnya. Presentasi dengan teman-temannya tentang reading to learning. Silakan. Gaya antar molekul di dalamnya ada ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Di dalam gaya van der Waals ada gaya ion dipol, gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol terimbas, dan gaya laminar Dispersi. Oke. Baik sekali ya. Oke, ada yang mau coba? Biar kalian berani tampil ke depan. Ini tadi wanita, perempuan. Tunjuk satu laki-laki, jangan kelompok kamu. Laki-laki satu orang. Sama yang disampaikan sama. Biar berani ke depan, biar terbiasa. Alif. Oke, silakan Alif. Nanti balas internet. Nah, nih. Oke, beri aplaus untuk Kesya. Di dalam gaya antar molekul ada dua ikatan. Pertama ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Di gaya van der Waals ada gaya ion dipol, gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol terimbas, dan gaya tandem atau dispersi. Iya. Enak kan presentasi kan? Oke, silakan beri aplaus lagi untuk Alif. Silakan duduk, makasih ya nak. Nah, jadi ibu harapkan dengan sekarang kalian sudah terbiasa untuk mengeluarkan apa yang ada di hati dan pikiran kalian. Jadi kalian pelong kan rasanya kan kalau disampaikan kan, dan berani juga kan. Enak kan guys ya? Kalau kita berani tampil ke depan, itu pengetahuan atau pemahaman suatu pembelajaran yang kalian peroleh itu lebih lama loh ingatnya. Kalau kita ke depan serius. Nah, jadi nggak apa-apa kalau silap atau ada yang kurang wajar, namanya juga belajar ya kan. Nah, nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini kita masuk ke kegiatan inti kita. Oke. Nah, jadi selama pembelajaran kita yang sebulan terakhir inilah ya ibu bilang ya, sebulan yang terakhir ini kita namanya menggunakan model pembelajaran PBL. Oke. Nah, di PBL itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ini tahapan yang pertama, yakni kalian disuruh diminta untuk orientasi masalah namanya. Artinya kalian disuruh melihat
bagaimana mendeskripsikan dari suatu gambar atau objek yang diberikan. Nah, kali ini yang Ibu tampilkan adalah, apa yang Ibu tampilkan ini? Ini gambar apa ini? Air. Suka air? Pernah minumnya? Sering ya? Selalu, sering atau kalau bahasa Inggris ya, kalau jarang, gitu ya, benar itu ya. Kan itu always, apa ada tuh ya? Dulu tuh Ibu belajar bahasa Inggris karena lupa. Nah, ini ada air. Oke. Air. Nah, coba kalian perhatikan dulu ini. Nanti Ibu tanya. Perhatikan selama 10 detik. Oke, baik. Nah, ini ada gambar air. Di air ini, coba lihat. Apa ikatan yang menyertai air di gambar tersebut? Ada? Iya, ada ikatan hidrogen. Oke. Selain ikatan hidrogen, sebelumnya kan kita sudah belajar ikatan ya kan? Ikatan apa yang ada di air? Kovalen. Ikatan kovalen, kata kuncinya? Pasangan elektron bersama. Iya, PEB. Biasanya kalau di kovalen, PEB itu artinya pasangan elektron bebas. Tapi kalau kalian bilangnya PEB itu pasangan elektron bersama. Nah, jadi kalau di kovalen itu dia menggunakan pasangan elektron bersama. Ya, benar, contohnya air. Kemarin kita sudah belajar tentang kovalen polar dengan polar. Air termasuk yang mana? Polar. Oke. Nah, kalau polar ciri-cirinya ini, dia ada pengutupan. Oke. Ini ada dari ini. Nih, ada pengutupan. Itu ciri-ciri polar. Nah, coba setelah kalian amati gambarnya, coba yang mana itu gaya antar molekulnya? Tadi kan gaya antar molekul termasuk gak ikatan hidrogen? Termasuk. Coba kira-kira gaya antar molekul itu yang mana? Tunjukkan dengan gambar. Satu orang yang bisa menunjukkan ikatan antar molekul itu yang mana? Ayo. Gak usah Ibu panggil lagi namanya, harus berani. Kalau nggak ada ya terpaksa dipanggil ya kan. Ayo, jangan Ibu panggil lagi, harus berani. Ayo, siapa? Ibu tambah poin nilainya. Pokoknya jangan iming-iming nilai ya, harus berani. Ayo, siapa? Yang mana gaya antar molekul di sana? Tunjukkan dengan gambar. Ayo, yang mana? Coba angkat tangannya, baru nanti Ibu suruh ke depan, biar terbiasa. Ngomong-ngomong di kelompoknya ya, berdiskusi ya. Oke. Kelompok 3, kayaknya kelompok 3 ini asik kali diskusinya. Yang mana? Coba satu orang ke depan. Aurora di ke depan. Ayo, coba nak. Soalnya kelompok 3 dia asik diskusinya. Nah, coba terangkan sama teman-temannya. Yang ini gaya antar molekulnya. Mana tuh, Nak? Yang garis. Oke, berarti yang garis putus-putusnya. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan? Nggak ada, oke. Oke, ada yang lain? Sebutkan kawannya laki-laki, Nak. Raffi, silakan Raffi. Ketua. Nah, kayaknya Raffi kan punya informasi yang lebih banyak. Ya sama tuh yang mana tuh? Yang itu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang beda dengan jawaban yang disampaikan teman-teman ya? Satu lagi lah ya, siapa tahu ada yang berbeda. Oke. Siapa Raffi? Perempuan. Jangan satu kelompok, beda kelompok. Jangan lama kali. Ayo. Masih bisa kan? Walaupun lepas masih bisa kan? Ayo ini sekarang sakit ya ini. Yuk semalam waktu kami belajar dengan kamu yuk sepi lah yuk. Gak ada tilis ya.
gaya antar molekul itu yang mana? Yang mana molekul? Yang mana molekul? Iya. Tunjukkan satu orang ke depan. Ini bu, jangan ngomong-ngomong. Nah, ayo, biar jangan terbiasa kita ngomong di belakang, iya kan? Semangat, ayo cepat. Ini. Tunjukkan molekul itu yang mana? Kan dia gaya antar molekul. Molekulnya yang mana? Ayo. Nah. Yang mana molekulnya? Oh, mantap kali ya jawabannya ya. Oh, mantap jawabannya ya. Terima kasih ya, Nak. Iya. Kalau belajar, kita sesuatu yang kita peroleh dari apa namanya ya? Dari hasil sendiri itu dia pahamnya lebih lama. Kalau kalian ini ke depan, nyari sendiri, mikir sendiri, lebih lama loh pahamnya. Ya kan? Lebih paham. Oke? Nah, coba lihat. Inilah molekulnya seperti yang disampaikan oleh si menantu Ibu Sunaryati. Ini dia molekulnya. Lalu gaya antar molekulnya seperti yang disampaikan teman kalian tadi, ini kan? Nah, jadi molekul berinteraksi, itulah gaya antar molekul. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, yang berikutnya water molecule. Oke, kita lihat. Kita lihat videonya ya. Coba. Molekul apa ini? Air ya. Enggak apa-apa. Si Ikram dia sambil gini-gini, enggak apa-apa. Lihat. Nih. Oke. Nah, baik. Molekul apa yang tadi? Air. Dalam nggak ada yang punya minum di sana ya? Oh itu itu kemari yang tinggal sebutin itu lah. Ibu bukan endorse aqua ya. Ini air. Sekali lagi ibu bukan endorse aqua. Ini air, oke. Dalam air ada molekul air, oke. Apakah di dalam air ini jumlahnya ini ya sedikit lah ya, dengan volume yang sedikit ini, apakah molekul airnya cuma satu? Pasti banyak. Ini seperti gambar ini ya kan, lihat. Nah dia banyak kan? Oke, baik. Nah, kemudian yang berikutnya nih. Jadi hari ini videonya lebih banyak ya. Gaya menjadi betul-betul komponen. A. Gaya van der Waals. Pada molekul komponen nonpolar, gaya yang lebih lemah atau jauh lebih lemah dibandingkan gaya karakteristik ionik terjadi dan dikenal dengan sebutan gaya van der Waals. Gaya van der Waals terjadi dikarenakan keseimbangan gaya-gaya di bawah ini. Gaya tarik antara inti satu molekul komponen dengan elektron lain. Gaya dorong antara elektron atom-atom yang berdampingan dalam senyawa kovalen. Gaya yang terjadi pada molekul komponen A. Gaya van der Waals. Pada molekul komponen nonpolar, gaya yang lebih lemah atau jauh lebih lemah dibandingkan gaya aerostatik senyawa
ionik terjadi dan dikenal dengan sebutan gaya van der Waals. Gaya van der Waals terjadi dikarenakan kesedihan. Oke, baik. Molekul apa yang terlibat di sini, Nak? Molekul apa? Molekul apa? Hidrogen dengan karbon. Oke, hidrogen dengan karbon, benar. Karbonnya ada berapa? 1. Hanya ada berapa? 4. Berarti rumus kimianya bagaimana? C-nya duluan. CH4 ya. Oke. Jadi apa nama rumusnya tadi bilang? CH4. CH4 nanti disebut dengan molekul. Berarti molekul yang terlibat di gambar ini adalah molekul apa? CH4 ya, molekul CH4. Baik. Nah, coba tunjukkan di manalah gaya antar molekulnya di senyawa atau di molekul CH4 ini. Yang mana gaya antar molekulnya? Yang mana gaya antar molekulnya? Hah? Apa? Hidrogen sama hidrogen. Yang mana di sini gaya antar molekul yang terjadi pada CH4 atau metana ini? Yang mana? Coba. Yang mana? Coba, patah yang mana? Nah, ke depan. Yang mana? Yang mana? Apa? Oke, baik. Sampaikan ke teman-temannya. Benar ya, sampaikan benar. Sampaikan ke teman-temannya. Gaya antar molekulnya Antara molekul metana yang kanan sama molekul metana yang kiri. itulah gaya antar molekulnya ya. Oke, baik. Makasih ya, Nak. Nah, jadi benar yang disampaikan teman kalian. Jadi gaya antar molekulnya yang ini berinteraksi, yang kiri dengan yang kanan, mereka nanti berhubungan. Inilah nanti yang disebut dengan gaya antar molekul. Oke, baik. Nah, berikut. Nah, silakan kalian saksikan video berikut, nanti Ibu tanya ya. Pengelola tempat pembuangan akhir kawasan yang berhubungan kembali mulai membaca di sekitar CH4. Gas metana itu dihasilkan dari pembusukan sampah yang kemudian dijadikan bahan bakar. Setelah beberapa tahun, ini pihak TPA kembali memproduksi gas metana tersebut. Pengawas TPA Pakusari masih menentukan sejauh ini gas metana masih disalurkan ke dalam TPA Pakusari saja. Karenanya, para pemilik warung di TPA tersebut sudah tidak lagi memakai gas LPG sekitar 1 bulan terakhir. Masbud menyebut kemungkinan beberapa bulan lagi pihaknya akan memulai penyaluran ke rumah warga di sekitar TPA Pakusari. Potensi gas metana setiap hari sampai 2 ton gas metana ada di sekitar sampai dengan 200 sampai 300 km karena kita tahu bahannya 3 kg. Yang saja itu bisa sampai 15 hari satu kakak. Sementara itu, Bupati Jember Revisi Suwanto mengaku. Oke, baik. Pada video yang barusan sudah kalian saksikan, apa nama molekul atau senyawa yang terlibat di dalam video berikut ini? Gas metana. Yang tadi kan? Oke, CH4. Sebagai apa digunakan gas metananya? Untuk masak tadi kan? Oke, biasanya kalau masak di rumah kita pakai apa? LPG ya. Oke, ini pakai metana. Tadi metananya didapat dari mana? Sampah. Iya, jadi gas metana ini dapat diperoleh dari pengolahan sampah. Nah, ketika sampah tadi diolah, dia akan menghasilkan gas metana, di mana dengan menggunakan metana tentunya penggunaan LPG itu
dapat dikurangi. LPD itu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak? Tidak. Jadi dia sangat lama ya untuk bisa diperbarui. Makanya perlu dihemat. Oke. Sebentar ya. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelum kalian mengerjakan LKPD, bagi dulu ya. Kelompok 1, silakan ambil satu orang nak. Kelompok 2, masih kalian sama kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Oke, sama-sama. Nah, jadi di LKPD tersebut, coba buka LKPD-nya biar Ibu sampaikan. Nah, itu ada stimulusnya seperti biasa. Oke. Kemudian kalian kerjakan dulu secara mandiri, dibagi-bagi LKPD-nya ya. Baru dikerjakan nanti bareng-bareng. Yang bagian problem statement itu ada. Lalu pengumpulan data. Lalu berikutnya yang kegiatan 1 yang halaman 4, buka halaman 4. Halaman 4, jadi buka halaman 4. Itu yang nomor 1 aja. Yang halaman 4 yang nomor 1. Oke. Karena banyak kali ya. Oh, kita bagi aja. Kalian nomor 1-nya. Kelompok 2 nomor 2. Kalian nomor 3. Kalian nomor 4. Kalian kerjakan yang nomor 4 aja. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya oke, yang halaman 8. Halaman 8. Yang berdasarkan tabel di atas, ada kan? Berdasarkan tabel di atas, ada kan? Nah, itu juga dikerjakan, itu untuk semua. Oke. Lalu yang terakhir halaman 9. Nah, itu dia. Oke. Nah, silakan dikerjakan secara mandiri, lalu hasilnya kalian diskusikan secara kelompok. Oke. Nah, lalu bahan ajarnya oke. Silakan ini Ibu share bahan ajarnya. Oke, ini Ibu share bahan ajar di grup. Oke. Ibu share bahan ajarnya di grup. Apa nama grup kita? Oke, Ibu share bahan ajarnya. Silakan dibuka semua bahan ajarnya. Buka HP-nya. Bawa HP semua kan? Silakan buka HP-nya nak. Rafa, buka HP-nya nak. Enggak bawa. Oke, silakan buka HP-nya Rosi, Alif. Kalian buka HP-nya. Misha, buka HP-nya. Oke. Nah, coba lihat di halaman bahan ajarnya di halaman. Nah, ini di halaman 10. Buka bahan ajarnya di halaman 10. Nah, di halaman 10 itu dijelaskan bagaimana gaya antar molekul, lalu pembagian-pembagiannya ya. Gaya van der Waals sampai ke bawah. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan LKPD, silakan dibuka bahan ajarnya. Ya. Nah, lalu untuk link videonya
untuk kalian mengerjakan, ini ibu share juga. Oke. Nah, sudah ibu share ya. Kalau kalian sekiranya ada link yang lain ketika membuka YouTube, boleh itu digunakan. Oke, sudah. Nah, baik. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ibu akan berkeliling untuk memantau apa yang sedang kalian kerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak tahu, boleh didiskusikan dengan ibu ya. Tapi kerjakan dulu secara mandiri. Kelompok 4 sudah selesai? Silakan dikerjakan, Nak. Silakan dibuka linknya. Dibagi-bagi aja ibu. Biar bisa ngerjain masing-masing. Boleh ditanya kalau ada yang mau ditanya. Ada yang masuk dosen ibu, Nak? Ada? Apa, Nak? Ya. Buka, Nak, link videonya. Bila
terutama yang dipakai oleh pemakainya. Sampah memang menjadi masalah tersendiri di sebuah daerah. Sering terus berjalannya pembebasan pagi ibarat membuat sejumlah cara untuk mengurangi sampah. Langkah lingkungan antara lain mengurangi sampah lain dari sana melakukan penggunaan sampai pemanfaatan sampah. Pemanfaatan sampah itu antara lain produksi bagus sampai itu juga berkaitan dengan dari sampah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Apa benar? Kalau ini tadi kata apa ya? Yang mana terus ada berapa tadi? Ada 4. CL yang mana? Terus dulu ada yang terus itu apa aja? Oke, nah lalu kita urutkan mana yang paling tinggi sampai ya? Dari sini kan? Tapi yang penting apa? Bentar ya. Oke, apa itu nak? Ini betul gaya termongkol, tapi gaya termongkolnya jenisnya yang mana? Tadi kan gaya termongkol jenisnya ada berapa? Ada 4. Dan yang 4 itu yang mana? Ini ibu. Nah, ini dia. Apa tuh, nak? Apa tuh? Coba tengok. CO2 ini kira-kira paling apa? Pola apa non pola? Pola. Yakin? No. Ibu di sini. Oke, udah apa balik? Punya apa enggak? Punya apa enggak? Enggak. Ah, buat. Kita lanjutkan. Udah kan? Coba, O2 apa? Ini udah. Ini bawa dulu, ini masak. Ini belum dipelajari. Lihat.
Halaman 8 itu ada molekul. Molekul apa aja di halaman 8? Oke, baik. Nah, di sampingnya apa data yang diberikan? Titik didih. Oke. Nah, itu titik didihnya di setiap molekul sama atau beda? Beda. Nah, dari molekul 1 sampai ke 5 itu kan identifikasi dulu. Dia termasuk gaya antar molekul yang mana? Kan ada itu. Apakah ikatan hidrogen? Apakah gaya van der Waals? Kalau gaya van der Waals yang mana? Oke. Nah, ketika sudah teridentifikasi, baru nanti kan ada titik didihnya ya kan? Lalu urutkan titik didih yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau kalian mau dari tertinggi ke terendah juga boleh. Paham kan? Maksudnya? Oke. Lihat yang mana? Apa? Ini yang keempat. Tapi mau tanya, tinggal ditengok kalau ion I merupakan ion muatan. Jadi mau dibuat ini kan ada kalian bilang negatif. Nah, lalu H2S merupakan itu kovalen atau ion H2S. Apa tadi? Kovalen. Oke, kovalen. Kovalen apa? Kovalen polar, buat kovalen polar. Udah. Sehingga, kalau dia kovalen polar berinteraksi dengan apa tadi kalian buat ini? Apa dia nama ikatannya dari yang 4 itu? Dari yang 5 tuh ya? Ikatan apa dia terbentuk? Atau gaya apa dia terbentuk? Ya kayak gitu doang. Itu isinya di sini. Itu kan ada bagian-bagian kayaknya kan? Nah, makanya coba buka link videonya tadi, link video ada di situ. Oke. Kalau dia yang polar dengan polar apa namanya? Seperti itu. Untuk kelompok 1 nanti akan mempresentasikan yang nomor 1, mempresentasikan yang nomor 1. Oke. Kemudian kelompok 4 itu yang halaman 4, yang problem statement. Nanti mempresentasikan itu ya, biar kita bagi-bagi. Yang problem statement, yang halaman 4. Oke, itu yang kelompok 4. Lalu yang kelompok 2, oke, kelompok 2 ini kelompok 3. Kelompok 3 itu yang halaman 8. Halaman 8. Oke. Halaman 8. Lalu kelompok 2 itu bagian 9, nomor 9. 9. Kelompok 2 nomor 9. Nanti akan mempresentasikan itu. 9. Oke. Kelompok 3 akan mempresentasikan yang halaman 8. Oke. Lalu kelompok 1 nomor 1 tadi ya. Halaman berapa tadi nak? 4. Yang kelompok 4 halaman 4 nomor yang problem statement itu kalian. Oke. Dan silakan dikerjakan.
Jadi kamu ke kantor, kamu ambil charger ini dia, charger laptop ibu di tempat komputer tadi. Iya, kan ada di bawahnya. Ambil ya. Dikerjakan juga ya. Kenapa? Ini apa? Kenapa? Pertanyaannya. Iya. Harus ada. Betul. Cari satu lagi. Oke. Tarik dua lagi. Kalian ada yang bertanya? Kelompok, oh ini deh. Kelompok satu ada pertanyaan? Sudah selesai? Kelompok satu sudah selesai nak? Nah, kelompok dua? Nah, kelompok tiga? Kelompok empat? Kerjakan cepat. 2 menit lagi kita ini buka ya.
merupakan molekul polar sehingga mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Interaksi antara atom H2O pada molekul H2S dengan atom H2S pada molekul H2O disebut dengan gaya antar molekul atau gaya dipol-dipol. Oke, baik. Ini presentasenya menggunakan ini aja ya, langsung ke depan menggunakan slide. Sebentar ya. Oke. Oke, silakan dari kelompok 1 perwakilannya ke depan Nak, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini ya, kalian ya. Oke. Ayo, di spidolnya Nak. Oke, ayo. Siapa yang mau maju? Patah. Oke, baik. Baca ulang soal. Oh, baca ulang soal. Iya. Molekul H2S merupakan molekul polar sehingga mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Ditunjukkan dengan gambar. Jadi jelaskannya pakai gambar. Molekul H2S merupakan polar sehingga mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Dan molekul H2O merupakan molekul polar sehingga mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kelompok 3. H2S dengan H2O senyawanya gimana? Polar atau non polar? Polar. Kelompok 2. Polar. Oke, baik. Diperhatikan kawan di presentasi ya. Silakan ulangi. Molekul H2S merupakan molekul polar sehingga Tunjukkan H2S-nya. Nih. H2S. Oke. Setuju H2S polar? Kenapa H2S polar? Karena berbeda. Kan di situ nggak ada keelektronegatifannya. Apa yang tampak di situ? Kutub. Iya, benar sekali jawaban dari Maulana ya. Jadi adanya kutub di situ itu menandakan kalau dia kevalen polar. Lanjut. Interaksi antara atom H2O pada molekul H2S dengan atom H2S pada molekul H2O disebut gaya dipol-dipol. Gaya apa disampaikan kelompok 1? Dipol. Sudah? Ada yang mau tanya? Enggak ada. Oke, beri aplaus kelompok 1. Oke. Nah, baik. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwasanya molekul H2S ini adalah senyawa kevalen polar. Dari mana taunya, Bu? Dari kutubnya. Kalau H2O kevalen polar juga. Taunya dari mana? Ini dari kutubnya. Nah, inilah dia terjadi gaya antar molekul, gaya van der Waals. Lebih tepatnya gaya van der Waals-nya namanya gaya dipol. Karena kevalen polar dengan kevalen polar. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Baik kali, bagus sekali presentasinya, Nak. Kemudian, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi bagian yang ini tadi ya. Oke, ini kelompok 3. Silakan disampaikan di apa Nak? Di papan tulis. Presentasi. Tulis aja di situ, kan ada tabelnya itu. Bosan. MR kan kita belum belajar ya. MR itu semester 2. Molekulnya HL, HI. gaya antar molekulnya adalah dipol-dipol. Saya izin ya. Oh, bentar ya.
ini kenapa dipol-dipol? Karena perbedaan ke elektron negatifannya cukup besar. Yang keempat, molekulnya H2. Gaya antar molekulnya gaya London. Yang kelima juga molekulnya O2. Gaya antar molekulnya juga gaya London. Oke. Sudah siap nak? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini dari senyawa 1 sampai senyawa 5. Beda di situ benar. Dari senyawa 1 sampai senyawa 5. Kelompok 2. Ada yang beda nggak? H2O itu gaya antar molekulnya yang mana? Apa? Ikatan hidrogen. Iya. Oke. Silakan di apa? Dihapus, diganti ikatan hidrogen ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Ikatan hidrogen. Kelompok 1 bagaimana? H2O. Ikatan apa? Ikatan hidrogen. Kelompok 4 belum. Oke, baik. Nah, ikatan hidrogen. Nah, coba dari kelompok 3 urutkan kekuatan ikatannya. Nah, tadi kan ada kita belajar ikatan van der Waals kan sampai ikatan hidrogen. Mana urutannya yang paling rendah sampai yang tertinggi kekuatannya? Dari sini tadi. Yang dari yang ini nah, ini. Coba buat urutannya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi urutan kekuatan gayanya. Mana yang paling rendah? Nah, yang paling nengoknya dari mana? Nengoknya dari iya, benar, dari titik dininya. Tengok titik dininya. Nih. Gaya London. Nah, buat urutan sampingnya. Di sampingnya. Di sini lah nak. Oke, baik. Silakan nak. Oke. Jangan grogi Aurora. Oke, kan kita udah biasa presentasi ya kan? Oke. Ya, oke. Aurora, nengoknya dari sini nak. Dibantu kelompoknya, bukan Aurora saja. Nengoknya dari keempat ikatan tadi. Yang tadi yang kita di awal ada sini. Ini urutkan. Bantu Arif, bantu Aurora. Oke. Diskusi, iya, oke. Oke. Bisa, ini bisa. Sama, ini volleyball. Sebenarnya kita belajar 2 kali. Ini tengok, ini.
Kerjasama yang baik ya. Oke. Oke. Ini spidolnya. Nanti ibu bilang mengajukan pertanyaan, baru kalian tanya. Oke. Oke. Baik, silakan disampaikan ke kawan-kawannya. Urutan kekuatan ikatan yang paling rendah. Yang paling rendah itu Perhatikan. gaya London. Yang kedua paling rendah itu dipol terimbas. Yang ketiga paling rendah dipol. Yang keempat ion dipol. Dan yang terakhir itu ikatan hidrogen. berarti yang paling kuat yang mana? Ikatan hidrogen. Yang paling lemah? Gaya London. Gaya London. Oke, baik. Silakan beri pos untuk kelompok 3. Silakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Oke. Oke, silakan. Mengapa titik hidrogen dan air berbeda? Coba ulangi, apa pertanyaannya? Mengapa titik hidrogen dan air berbeda? Oke, silakan kelompok 3 untuk menyelesaikan pertanyaan dari kelompok 4. Nih, jadi di LKPD-nya tadi kan kalian sudah menerangkan tentang ini dia. Tadi kan kalian dari kelompok 3 sudah menerangkan bahwasanya urutan kekuatannya sampai ke paling tinggi. Hidrogen. Yang paling lemah? Gaya London. Gaya London. Urutan kekuatan ini berbanding lurus dengan titik didihnya. Tengok di antara semua ini dari tadi LKPD yang sudah kalian kerjakan, titik didih siapa yang paling tinggi? Iya, siapa yang titik paling tinggi? H2O, air kan? Iya. Air ikatan apa? Hidrogen. Hidrogen. Oke, berarti berhubungan kan dengan pertanyaan yang dijawab oleh yang ditanya oleh kelompok 4? Silakan dijawab. Katanya apa tadi pertanyaannya, Nak? Mengapa titik didih hidrogen dan air berbeda? Oke. Bukan hidrogen itu baca yang lengkap itunya. Senyawa molekulnya, senyawanya. Hidrogen sulfat. Hidrogen sulfat dengan air berbeda. Silakan. Hidrogen sulfat itu H2S. H2S. Coba dari kelompok 2 bisa menjawab ini. Karena gaya antar molekul berbeda. Iya, karena gaya antar molekulnya berbeda. Bagus sekali jawaban dari kelompok 2 ya. Kira-kira kalau air tadi gayanya apa namanya? Jenisnya apa? Gaya antar molekulnya? Iya, H2O. H2O tadi gaya antar molekulnya apa? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Kalau H2S gimana kira-kira? Mungkinkah dia gaya dispersi atau gaya London? Mungkinkah dia gaya dispersi atau gaya London? Kelompok 1, mungkinkah dia gaya dispersi? Gaya London itu untuk kovalen apa? Kovalen? Polar atau non polar? Non polar. H2S itu kira-kira kovalen polar atau non polar? Polar. Kalau polar berarti kalau nggak dipol pokoknya ada dipolnya lah ya. Oke, kalau dia kovalen polar berarti dia
nanti ada dipolnya. Nah, apapun ceritanya kalau dia ada dipolnya, mana lebih kuat ikatannya? Hidrogen atau yang dipol? Hidrogen. Berarti kenapa titik didihnya berbeda? Iya. Silakan jawab kelompok 1. Daripada gaya van der Waals. Oke. Silakan diulang kembali pertanyaan kelompok 1. Dijawab kelompok 2, sempurnakan di kelompok 1. Jawab kelompok 2, sempurnakan di kelompok 1. Pertanyaan yang mana, Bu? Yang barusan tadi. Mengapa titik didih hidrogen sulfat dalam air dan air berbeda? Oke. Karena gaya antar molekul berbeda. Oke. Karena gaya ikatan hidrogen lebih kuat daripada gaya van der Waals. Iya, kan udah boleh jawab tadi. Paham kan? Oke. Nah selanjutnya kita sudah sampai ke tahap kesimpulan. Oke. Pada kesimpulan coba disampaikan apa kesimpulan dari yang bisa diambil dari pelajaran kita kelompok 2 ya. Silakan disampaikan kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Oke, silakan sampaikan apa kesimpulannya. Oke. Gaya antar molekul memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sifat fisik senyawa, yaitu titik didih, titik beku, kelarutan, dan kerapatan. Oke, itu aja. Oke, baik. Nah, jadi terima kasih kepada kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikut akan Ibu sampaikan penguatan kesimpulan dari yang sudah kalian pelajari melalui video berikut. Oke, silakan disaksikan. Dengar nggak suaranya? Ada 3 tipe gaya antar molekul, yaitu gaya dipol-dipol permanen. Ulangi ya. Kali ini kita akan pelajari apa itu gaya antar molekul. Gaya antar molekul ada 3 tipe. Di sini kita akan pelajari tentang apa itu gaya antar molekul dan perbedaan dari 3 jenis gaya antar molekul ini. Secara sederhana, gaya antar molekul adalah interaksi antara molekul yang saling berdekatan. Ada 3 tipe gaya antar molekul, yaitu 1. Gaya dipol-dipol permanen, 2. Ikatan hidrogen, dan yang ketiga adalah gaya van der Waals. Ketiga tipe interaksi antar molekul ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan interaksi dalam ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita akan melihat lebih dalam tentang ketiga gaya antar molekul ini. Pertama, gaya dipol-dipol permanen. Gaya dipol-dipol permanen ini muncul ketika 2 senyawa yang memiliki sifat polar saling berinteraksi. Sifat polar dari suatu senyawa ini muncul karena atom yang saling berdekatan memiliki perbedaan keelektronegativan yang tinggi. Contohnya terjadi pada senyawa HCl atau asam klorida adalah suatu senyawa dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen dalam asam klorida ini bersifat polar. Kepolaran dari senyawa HCl ini disebabkan karena perbedaan. Oke, nah ini akan Ibu sampaikan penguatan kesimpulannya, yakni gaya antar molekul. Ibu jelaskan kembali ya. Gaya antar molekul ini nanti dibagi menjadi 2, ada ikatan hidrogen, ada gaya van der Waals. Ikatan hidrogen ini nanti melibatkan H. Oke, ini contohnya H2O yang paling sering. Oke, nah ini bisa kalian lihat, ini pada struktur molekul. Inilah dia ikatan hidrogen.
Oke, jadi dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi dia satu ikatan hidrogen ada 4. Nah, karena dia ada 4, logikanya kalau orang berikatan sampai 4 kali berikatan, 4 dia, itu kuat, sangat kuat dibandingkan dengan yang satu atau tidak? Sangat kuat. Nah, sehingga seperti yang disampaikan kelompok 3 tadi, itu titik didihnya nanti akan tinggi atau kecil? Tinggi atau rendah ya? Tinggi atau rendah? Tinggi, ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya ada gaya van der Waals, ini terbagi menjadi 4. Ada ion dipol. Ion dipol ini nanti dia dengan senyawa ikatan ion, oke? Dengan kalau dipol kepala polar atau non polar? Polar, oke. Kalau gaya dipol berarti kovalent polar dengan polar dengan polar. Kalau gaya dipol dengan dipol terimbas, berarti gaya ikatan kovalent polar dengan non polar. Kalau gaya London iya, non polar dengan non polar, seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Nah, jadi berdasarkan kekuatannya kita urutkan dari yang paling rendah, yakni yang pertama gaya London, diikuti gaya dipol-dipol terimbas, diikuti gaya dipol-dipol, diikuti gaya ion dipol, yang terakhir ikatan hidrogen. Berarti yang paling tinggi yang paling kuat ikatannya adalah hidrogen, yang paling rendah gaya London. Nah, berdasarkan kekuatan ikatan tadi, ini berpengaruh pada sifat fisik dari suatu molekul, yakni dalam hal ini titik didihnya. Oke, titik didihnya berarti nanti yang paling tinggi titik didihnya dari molekul yang mempunyai ikatan hidrogen atau gaya London. Hidrogen, ya, ini dia. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, selanjutnya karena waktu sudah tidak banyak, untuk tugas pada hari ini Ibu kirim melalui Google Form, dikerjain melalui Google Form. Ini linknya Ibu Serede, Ibu Serena. Soalnya dibuka mau nge-share, ada adik di sini, ini terakhir D. Tunggu ya Ibu share ya linknya ya. Nanti dibuka di grup enak. Oke. Nanti dikerjakan selama 15 menit. Oke. Nah, baiklah, sudah sampai kita pada akhir pembelajaran kita. Ibu ingin tahu dulu bagaimana tanggapan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan berbagai macam video. Baca ini videonya kan? Sama kayak semalam. Oke. Berurutan aja ya. Dari kelompok 1, satu orang mewakili bagaimana pembelajarannya hari ini. Apa? Lebih asik dan mudah dimengerti. Lebih asik dan mudah dimengerti. Oke. Kelompok 2? Menyenangkan. Kelompok ketiga? Tambah semangat. Bertambah semangatnya. Oke. Kelompok 4? Menambah wawasan. Oke, baik. Terima kasih atas refleksinya. Oke. Silakan pimpin doanya ketua kelas biar kita pulang. Marilah kita berdoa menurut agama yang dipercayai kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Bersiap pada buku. Beri salam.